Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah senang sekali bisa ada di forumnya Bali Institute yang saya sudah cukup lama ngikutin juga, salah satu barangkali lembaga ya atau komunitas intelektual di antara pelajar dari Turki yang paling konsisten lah dan paling istiqomah lah beraktivitas di dunia intelektual gitu. Dan itu saya rasa sangat penting sekali ya buat Indonesia ya. Saya rasa masih jarang teman-teman di Indonesia yang melihat Turki dengan cara yang intelek, dengan cara yang ilmiah, akademik, sehingga kalau kita mengambil pelajaran dari Turki dan seterusnya itu bisa lebih adil gitu ya. Gitu. Terima kasih sekali lagi Mas Akbar sudah ngajak saya ke sini, dan juga ada beberapa teman saya di sini. Tapi sebelum itu saya kasih tambahan sedikit ya tentang latar belakang saya. Saya sekarang memang mengambil studi filsafat Islam di National Balkan University. Sekarang lagi nyusun tesis. Topiknya tentang filsafat akhlak insyaallah di pandangan Perpalatas. Kemudian dulu saya S1 fokusnya studinya di syariah, hukum ekonomi syariah tepatnya, spesifiknya di pemikiran ekonomi Islam dan hukum juga, lebih spesifik lagi di studi anti korupsi sebenarnya. Tapi di ujung di tahun terakhir sebelum saya meninggalkan Gontor waktu itu, saya ngambil program kaderisasi ulama ya di situ, dan di situ saya memang dibuka sama guru-guru saya untuk melihat Islam secara lebih komprehensif gitu di tataran pemikiran dan peradaban gitu. Jadi ternyata memang takdirnya ke Turki malah filsafat ya, nyambung lah. Jadi mungkin nanti filsafat hukum atau pemikiran hukum nanti jadinya. Di sini ada teman saya juga Mas Farid ya, Miftah Farid nih. Dulu di PKU sama-sama, sekarang kalau tidak salah ngambil hukum di ini ya. Assalamualaikum Ustaz Usama, apa kabar? Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu di sini. Makasih Iya, banyak. lama nggak ketemu. Oke. Dari topik diskusi umum yang disampaikan Mas Akbar adalah tantangan melegalkan hukum Islam ya. Saya kasih tambahan 2 variabel. Yang pertama hukum terbuka, yang kedua di Indonesia. Ya, insyaallah nanti kita bisa coba melihat dalam konteks keindonesiaan kita juga. Saya memulai dari, mohon maaf nih saya mengutip Prof. Recep Şentürk ya. Padahal muridnya Mas Akbar Angkasa mungkin yang lebih paham ini. Saya melihat online-nya beliau saja. Sama ngikut sekali online juga kelas Triple IT, tapi yang nggak pernah talaki langsung ke beliau lah. Beliau ada satu teori besar ya, yang saya rasa ini penting dan masih jarang didengar di Indonesia. Barangkali penting untuk kita bawa, open civilization, atau bahasa Turkinya di buku beliau yang baru terbit juga, Acak Medeniyet ya. Jadi dan beliau mengkontraskannya dengan closed civilization, kapal medeniyet. Nah, open civilization itu bermuara dari open science, dari ilmu pengetahuan terbuka, sains terbuka, dan berujung ya berhilir pada open law, hukum terbuka. Sementara closed science, closed civilization bermuara dari ilmu pengetahuan tertutup dan berujung pada berhulu pada closed science dan bermuara atau berhilir pada closed law. Apa yang dimaksud dengan closed civilization, open civilization? Jadi peradaban terbuka adalah peradaban yang mengakui keberadaan peradaban lain. Sementara peradaban tertutup sebaliknya, tidak mengakui peradaban lain. Berikut seluruh turunan keperadabannya ya. Dan secara lebih spesifik dalam konteks closed law-nya, Prof. Şentürk ini di buku beliau Unity in Multiversity mengatakan yang beliau maksud dengan hukum tertutup itu adalah diskursus yang tertutup atas suara yang berbeda ya, termasuk tertutup atas opsi hukum yang lain di luar hukum sekuler. Nah, dan itu yang terjadi saat ini. Kita lanjutkan dulu. Jadi harapannya itu kita kalau mau peradaban dunia yang damai, yang tentram, yang sama-sama enak lah ya, harus terbuka, harus saling menghargai antara satu peradaban dengan peradaban yang lain. Dan di antara contoh yang beliau sebutkan, siapa sih yang pernah menerapkan open civilization ini? Beliau sebutkan peradaban Utsmani, Ottoman. Secara spesifik peradaban terbuka ini karena Ottoman itu Islam ya, jadi peradaban Islam lah kita sampaikan dengan kasus Ottoman. Dan
bagaimana Islam bisa disebut sebagai peradaban terbuka karena di dalamnya sendiri ada multiplexity. Jadi bukan sekedar diversity. Jadi bukan sekedar perbedaan antar mazhab, tapi perbedaan di berbagai macam lapisan kemungkinan. Dan Prof. Shenturk di buku terakhir beliau ya yang terbit di 2019 kalau salah, Acak Medinit itu spesifik ada 7 lapis ini. Dari paling dasar yaitu marotibul wujud ya, sampai paling luar yaitu maqasidus syariah. Dan padahal beliau di publikasinya tahun 95 masih 5. Jadi barangkali ini bisa nambah-nambah terus nih. Beliau risetnya kan masih berkembang terus ya. Gitu. Dan perbedaan ini membuka kemungkinan Islam itu kayak sebenarnya syariahnya itu pragmatis sekali. Jadi berbagai macam kemungkinan itu bisa. Meskipun nanti ada core-nya. Ketika keluar dari core itu, ketika keluar dari lingkaran ini kalau kita melihat lingkaran ini mirip dengan ini ya, jaring laba-labanya Prof. Amin Abdullah ya. Tapi spesifik beliau menggunakan terminologi yang dikembangkan oleh para ulama. Dari paling bawah marotibul wujud itu dari nggak kelihatan ini ya. Ada alamul lahud, alamul malakut dan sebagainya sampai paling atas. Maqasid syariah itu ada hifzuddin, hifzun nasal, hifzun nafas dan sebagainya. Nah, karena Islam itu memiliki bekal multiplexity ini, jadi di dalam saja sudah bisa saling toleransi antar mazhab. Katakanlah yang paling simpel itu kan mazhab ya, mazhab arba'ah gitu. Di beberapa madrasah dan beberapa masjid mungkin di Mesir mungkin yang sekarang masih terlihat itu. Sebuah masjid di luarnya memiliki hall begitu ya, ada 4 hall. Hall untuk Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali gitu. Jadi di dalam Islam sendiri sudah ada multiplexity itu, sehingga bahkan ketika keluar toleransi itu sudah biasa gitu. Dalam konteks Ottoman sebagaimana saya akan Prof. Shenturk, dan ini perlu diklarifikasi lagi ya. Bagaimana hukum syariah diterapkan dan bagaimana hukum syariah itu diterapkan di tengah masyarakat yang sebenarnya multi etnis gitu, dan sebenarnya multi ras, multi agama juga. Ternyata menariknya adalah tentu ada Syekhul Islam ya, ada otoritas keagamaan tertinggi yang dapat mengeluarkan hukum agama tertinggi gitu, yang itu harus dipatuhi oleh penganut agama kaum muslimin yang ada di Ottoman. Saya juga nggak spesifik ya apakah ini lokal di Istanbul dan sekitarnya saja atau bahkan sampai ke daerah-daerah lain di luar Anatolia atau di luar Istanbul. Tapi ada begitu, ada otoritas keagamaan. Dan di waktu yang sama ternyata kalau ada otoritas keagamaan Islam yang Ottoman mazhabnya Hanafi, apa yang terjadi dengan kaum yang lain non-Muslim? Karena kaum non-Muslim juga ada gitu ya, baik Yahudi maupun Nasrani, dan menariknya eser mereka atau gereja mereka meskipun jumlahnya tidak signifikan kan lestari ya sampai sekarang ya, menandakan tidak ada persekusi bahkan penghancuran rumah ibadah dan otoritas keagamaan di masa Ottoman begitu yang signifikan, berbanding terbalik dengan banyak yang terjadi di beberapa negara terutama di Eropa Timur saat ini gitu. Jadi masing-masing agama lain pun memiliki otoritas itu. Termasuk dalam internal kaum muslim sendiri, Syekhul Islam ada di Hanafi, tapi mazhab yang lain pun juga punya otoritasnya sendiri. Syafi'i juga punya, Hambali juga punya, dan Maliki juga punya. Jadi masing-masing penganut agama dan penganut kepercayaan berikut cabang-cabangnya itu memiliki otoritas. Jadi masyarakat yang dibayangkan oleh Prof. Shenturk terjadi pada masa Ottoman dan beliau anggap itu ideal adalah masyarakat yang di dalamnya ada otoritas, dan otoritasnya itu otoritas agama, bukan dikembalikan kepada manusia itu sendiri, humanisme yang mungkin yang sekarang kita pahami gitu. Kita lanjutkan dulu. Sekarang kita bicara tentang hukum agama mungkin ya. Ini ada beberapa terminologi kunci yang kalau kita nggak clear di terminologi ini, banyak diskursus kita selanjutnya yang akan membingungkan gitu. Saya juga nggak akan mendetailkan ini, saya cuma akan kasih beberapa penjelasan ya. Yang pertama tentang fikih ya.
fikih ini kan secara terminologi dia berkembang juga. Pada dasarnya fikih itu adalah al-fahmu, ya, kepahaman atau ilmu. Dasarnya itu kalau buka banyak-banyak apa namanya? Mahwal fiqhu lughatan, al-fiqhu huwal fahmu, mesti begitu. Jadi nanti sumber awalnya, bahkan nanti klasifikasi paling awal itu kan ada al-fiqhul akbar dan fiqhul asghar, itu akidah dan syariah. Tapi semakin lama semakin fikih ini dikembangkan, makanya nanti karena di al-fahmu, maka dia sebenarnya adalah al-ma'rifah atau bahkan al-ilmu dalam konteks yang agak praktikal. Prof. Al-Parsnatikenj, ya, apa namanya, di Melbourne juga beliau mengatakan bahwa terminologi yang paling tepat untuk mengekspresikan sains dalam Islam itu adalah fiqh ini. Makanya nanti kita punya fiqh zakah, fiqh sholah, science of zakah, science of sholah, dan science of apapun gitu. Kemudian ada syariah. Syariah terminologi yang paling sederhana kalau dilacak dari akar katanya saja, syari itu maknanya jalan. Jadi hidup kita itu kan isinya adalah menempuh perjalanan, ya. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Kita itu butuh untuk berjalan di atas sebuah jalan yang lurus. Nah, jalan itu syariah. Itu apa mungkin paling dasarnya itu. Dan jalan syariah itu macam-macam cakupannya. Fikih syariah. Nah, fikih ini nanti biasanya klasifikasi paling utama ada fikul ibadah, ada fikul muamalah, ya. Fikul ibadah itu ada rukun Islam dan seterusnya dan macam-macam. Fikul muamalah juga ada siyasah, ada iqtisadiyah. Biasanya fikih atau syariah dipersempit maknanya cuma sekedar jinayah. Itu problem besar. Padahal fikih sekali lagi atau syariah sekali lagi seluruh jalan yang seharusnya ditempuh oleh umat Islam atau bahkan umat manusia supaya bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh menempuh jalannya kembali kepada Allah gitu, nggak ke jalan yang lain, nggak nyasar gitu. Dan Allah tuh di mana? Di surga, tidak ke neraka, gitu ya. Kemudian ada satu terminologi yang mau saya keluarkan, yaitu mazhab. Mazhab itu ya satu akar kata dengan zahab, artinya pergi. Jadi mazhab itu tempat pergi, tempat bertolak. Kalau kita mau menempuh syariah, jalan mana yang mau kita dari arah pergi yang mana? Nah, itu disediakan oleh mazhab. Jadi mazhab itu menyediakan metodologi sehingga kita yakin atas apa yang kita jalan itu syariah gitu. Jalan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan, kebahagiaan dan seterusnya. Dan syariah ini, jalan ini itu ada yang personal, ada yang komunal gitu. Ada fikih yang kalau kita mau melaksanakan, ya kita laksanakan aja sendiri gitu. Syahadat, ya kan, sholat, ya. Kemudian zikir gitu, itu kan sendiri, ya, itu kan bagian dari syariat yang syumul tadi itu. Ada juga yang komunal. Kalau negara nggak turun tangan, kita akan kesulitan tuh dalam menjalankan syariat itu. Atau kalau negara itu turun tangan terlalu jauh, syariat kita akan terganggu gitu. Misalkan di Tajikistan, ya, saya punya teman di Tajikistan cerita, di Tajikistan itu kita anak-anak di bawah umur 18 tahun nggak boleh ke masjid gitu. Nah, ini kan mengganggu syariah. Ini bagaimana sebuah negara mengatur tapi justru bikin orang nggak bisa menjalankan syariah gitu, katakanlah gitu ya. Dan juga misalkan haji, kalau sebuah negara nggak mengatur mekanisme haji, nggak punya visa, nggak bisa ke Arab Saudi zaman sekarang di dunia modern ini gitu, dan seterusnya mungkin ya, aplikasi yang paling praktikalnya gitu. Jadi sekali lagi, hukum Islam itu sebenarnya cakupannya sangat luas sekali dan tidak bisa kita persempit cuma sekedar di jinayah atau di hal-hal yang sangat elementer. Selanjutnya saya mau masuk ke konteks relasi antara agama dan negara di Indonesia. Ini dialektika yang panjang sekali sampai sekarang, bahkan menurut sebagian orang belum selesai, padahal seharusnya bagi kita kaum muslimin ya sudah selesai gitu. Dalam konteks keindonesiaan yang luas ya, ini kita punya timeline atau punya milestone di Piagam Jakarta. Sebenarnya di sila pertamanya ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ya. Tapi di tanggal 18 Agustus itu langsung dihapus. Kemudian menurut banyak rekaman sejarah ya memang ya banyak cerita ya di situ ya. Tapi memang itu membuat kita sadar bahwa sebenarnya ada problem politik istilah ya. Kadang-kadang orang menjelaskan bahwa terjadi dialektika antara
golongan muslim dan golongan nasionalis menurut sangat tidak tepat ya. Seakan-akan kaum muslimin tidak nasionalis. Yang jauh lebih tepat, dan setahu saya Prof. Yudi Latif juga pakai terminologi ini ya. Itu dialektiknya antara nasionalis muslim dan nasionalis sekular. Jadi semuanya sama-sama nasionalis dan perdebatan kan biasa, diskursus biasa. Kemudian ada titik konstituante ya, di mana di situ pasca pemilu tahun 55 dan titik kulminasi politik Islam waktu itulah, dalam arti 4 partai paling besar waktu itu, PNI, Masyumi, NU, PKU berdebat sengit itu di penghujung tahun, dari tahun 55 apa tidak salah 57 59 saya lupa ya. Intinya dia harus berhenti dengan dekret presiden gitu. Tanggal 5 Juli ya. Kita ingat sekali, dan kita kembali ke UUD tahun 45 tanggal 18 Agustus. Meskipun banyak yang menyayangkan ya itu ya. Ada yang mengatakan Bung Karno juga otoriter waktu itu karena perdebatan belum selesai tapi sudah didekretkan. Tapi tentu namanya sejarah ya, kita hanya bisa belajar dari itu ya. Jadi waktu itu akhirnya ya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ketika Orde Baru ada problem yang muncul lagi lebih luas. Ada asas tunggal Pancasila, partai Islam jadi satu, seakan-akan itu yang Islam, seakan-akan yang lain tidak Islami dan seterusnya. Mulai ada proses sekularisasi dan sebagainya, penyingkiran Islam dari diskursus politik lah, mungkin itu. Tapi ternyata justru di ujung Orde Baru ada penghijauan kabinet ya. Ada Pak Habibie, ada Ijmi dan seterusnya. Cuma memang harus reformasi gitu, karena ada berbagai macam masalah di masa reformasi yang kita sedang berada di dalamnya. Itu juga akhirnya ya demokrasi barangkali kerannya jauh lebih dibuka ya, ekspresi keagamaan boleh gitu, kemudian partai berbasis ideologi Islam boleh gitu, kemudian katanya terbit perda-perda syariah, meskipun perda syariah juga problematis ya, karena tidak ada ya, sependek yang saya baca, mungkin nanti teman-teman kalau ada bacaan lebih dalam, tidak ada terminologi perda syariah dalam hukum kita gitu. Jadi diskursus perda syariah kan diskursus yang tidak bermula sekedar dari Indonesia tapi juga dari Barat ya. Saya ada satu, tapi ini agak problematis juga, karena misalkan salah satu tulisan yang paling banyak dirujuk ya, Michael Buhler ya, mengatakan justru perda syariah justru paling banyak diproduksi sama politisi dari latar belakang non muslim, latar belakang partai non Islam gitu, partai sekuler, itu juga problem. Dan perda syariah dipukul rata kepada berbagai macam perda yang sebenarnya tidak menyatakan dirinya dengan nama syariah gitu. Ini diberi nama saja, seperti misalkan aturan tentang zakat, aturan tentang pembatasan minuman keras dan seterusnya. Nah itu problem sebenarnya. Jadi semacam ada ketegangan begitu. Kalau ada yang nuansanya nafaskan syariah Islam jadi perda syariah, dan itu kayak intoleran. Makanya ada beberapa politisi dari sejumlah partai yang secara terang-terangan mengatakan kami tidak akan pernah menyepakati atau menyetujui adanya perda syariah. Saya rasa itu juga sangat naif ya. Kenapa? Karena yang pertama, yang namanya perda syariah nggak ada. Yang kedua, mengaplikasikan sebuah ajaran keagamaan dalam konteks hukum legal dan formal itu sesuatu yang dimungkinkan. Bung Karno sendiri pasca dekret presiden kalau tidak salah tanggal 5 Juni mengatakan, atau bahkan sebelumnya, beliau termasuk dalam golongan mungkin ya nasionalis sekular yang tidak terlalu sepakat dengan syariah langsung jadi dasar negara begitu. Tapi beliau mengatakan bahwa kaum muslimin yang mau syariah diterapkan masuk parlemen dan perjuangkan itu di parlemen, dan saya rasa itu adil, logis, dan itu adalah ekspresi peradaban terbuka ya, ekspresi ilmu pengetahuan terbuka, sains terbuka, dan ekspresi penerimaan atas hukum terbuka. Berbanding terbalik dengan orang yang mengatakan belum apa-apa kami menolak perda syariah, itu justru tertutup karena dia tidak menghargai, tidak mengakui bahwa ada golongan dalam bangsa ini yang merasa butuh ajarannya itu diaplikasikan ke dalam hukum negara, dan perdebatannya sudah ada di parlemen, dan itu cukup. Kalau perdebatan di parlemen dimenangkan sudah fair saja begitu. Tapi justru ada permasalahan
itu dituntut atau bahkan dihapuskan ya, atau bagaimana itu oleh Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya, dan itu problematis. Saya lanjutkan, dalam konteks legalisasi hukum Islam saja, meskipun sila pertama dalam Pancasila kita juga tidak sudah menghapus 7 kata itu ya, tapi pada prakteknya ternyata banyak hal yang bisa kita sebut sebagai legalisasi hukum Islam. Tapi sebelumnya kita perlu tahu apa itu hukum, apa itu legal dulu. Saya nggak usah bacakan. Intinya hukum Islam ingin disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ya yang berlaku di Indonesia dan bisa diterapkan di permasalahan di konteks masyarakat, di pengadilan dan seterusnya. Dan nanti kalau kita dalami, hukum itu kan ada banyak ternyata di Indonesia dan itu diakui semua. Yang diakui dan diterapkan tentu hukum positif ya, legal formal hukum negara. Tapi bukan berarti hukum yang lain tidak diakui. Hukum adat, hukum agama, bahkan hukum internasional pun punya mekanisme dan metodologisnya sendiri untuk menjadi hukum positif. Dan harus kita ketahui bahwa benar tadi yang disampaikan Mas Anggi ya, hukum itu tidak semata-mata apa yang tertulis, tapi hukum itu juga apa yang terterapkan dan bahkan apa yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat. Makanya PR paling besar dalam kehidupan berbangsa negara dalam konteks hukum adalah bagaimana mengharmoniskan itu. Apa yang ada di itu ya, apa yang ada di kepercayaan dan pandangan, apa yang tertulis, apa yang praktek. Itu kan berarti harus filosofis, harus naratif, saya lupa istilahnya apa, harus legal, tertulis, harus aplikatif gitu. Nah itu yang tidak mudah ya. Tapi ternyata memang ini mungkin corak yang luar biasa juga di Indonesia ya. Gado-gado gitu, segala sesuatunya coba diharmonisasikan. Makanya bahkan kita punya pengadilan negeri, pengadilan agama, yang kalau dulu itu adalah pilihan ya, orang bisa ke negeri, bisa ke agama. Kalau tidak salah sejak 2009 atau sejak 2011 ya, beberapa perkara wajib di pengadilan agama dan seterusnya. Bahkan lebih spesifik lagi kalau kita baca tentang hierarki peraturan undang-undangan, itu kan ada UUD, TAP MPR, undang-undang, PP, Perpres dan seterusnya ke bawah. Banyak sekali hal dalam konteks kebangsaan kita yang sebenarnya telah berada dalam apa yang barangkali kita bisa sebut sebagai perkembangan penerapan hukum Islam. Begitu. Tentu yang paling bisa dijadikan rujukan dan diteliti ya, kadang-kadang disebut di berbagai macam diskursus ya, otonomi penerapan hukum syariah di Aceh ya. Itu kan kalau dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kita itu kan payungnya undang-undang ya, undang-undang gitu. Tapi di luar itu dalam konteks Indonesia yang lebih luas ada KHI. KHI itu juga sudah lama ya dan sudah diterapkan terutama di pengadilan agama, dan KHI ini basisnya fikih mazhab Syafi'i gitu, 13 kitab ya. Gitu. Beberapa tahun terakhir, 1 dekade terakhir juga mulai muncul kompilasi hukum ekonomi syariah ya, yang itu diterapkan juga di terutama pengadilan agama. Dan untuk menutup ada kesimpulan sedikit saya baca ya, untuk memastikan ini clear gitu. Yang pertama, syariah mencakup banyak sekali aspek kehidupan manusia ya. Ada yang butuh kehadiran negara, ada yang tidak. Tugas kita adalah agar syariah benar-benar bisa sepenuhnya diterapkan di tingkatan individu, baru kemudian hingga ke masyarakat, termasuk dengan melegalkannya. Namun syariah atau hukum tidak dapat berdiri sendiri. Ia ditopang oleh akidah dan akhlak. Jadi ditopang oleh pandangan hidup, falsafah, dan etika. Syariah Islam hanya bisa optimal diterapkan bila masing-masing individu dan bahkan masyarakat berakidah dan berakhlak Islami. Kalau dalam konteks diskursus keilmuan ya dalam Islam itu, syariah, hukum itu kan sains ya, itu kan ranahnya fuqaha. Tapi sebagai muslim yang baik, yang perlu kita dalami nggak sekedar fikih dan sains, tapi juga misalkan akidah diskursnya ada di kalam gitu. Terus akhlak diskursnya ada di tasawuf. Kemampuan kita untuk menyeimbangkan antara diskursus-diskursi ini membuat kita insya Allah bisa berada pada apa yang disebut dengan hikmah itu. Dan ini yang harusnya dimiliki oleh semua hakim gitu. Punya hikmah, punya wisdom, punya ilmu untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan tempat yang tepat gitu. Terakhir, peradaban terbuka adalah peradaban yang menghargai diterapkannya hukum yang terbuka, termasuk hukum Islam. Mungkin itu ya
untuk materi, mohon maaf kalau agak panjang dan PPT banget ya, karena ini memang sudah materi yang beberapa sudah saya siapkan di beberapa forum yang lain, tinggal saya tambah-tambahin aja. Makasih banyak. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Ustaz Usama, luar biasa ya. Jadi ada penggabungan gitu, ada penggabungan tesis Pak Recep, terus dengan kondisi yang ada di Indonesia gitu ya, apakah itu terbuka atau tutup gitu, open atau closed civilization.